Jadi eh, obat ini adalah suatu momok untuk masyarakat. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah benar obat itu merupakan suatu racun ataukah sangat berbahaya untuk tubuh manusia? Ya, jadi untuk obat itu sebenarnya bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Teretan Sehat, kita bertemu kembali dalam podcast Beres, berbagi edukasi sehat. Bersama saya Teretan Erna. Dalam episode 8 ini kita akan berbincang tentang konsumsi obat dengan baik. Jadi, yuk simak sampai akhir ya. Setiap perkembangan atau perubahan pasti akan menimbulkan pertentangan atau saling bertolak belakang, atau bisa kita sebut dengan sisi positif dan sisi negatif, termasuk dalam bidang kesehatan, yaitu dengan ditemukannya obat yang sebenarnya dapat membantu umat manusia untuk melawan kondisi suatu penyakit yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, membahas tentang obat tentu saja saya tidak sendiri. Di sini sudah hadir seorang narasumber. Beliau adalah pengelola obat Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, yaitu Saudara Novita Sari S.Farm Apoteker. Selamat siang, Mbak Vivi. Bagaimana kabarnya? Halo teman sehat semuanya. Alhamdulillah, Mbak Erna sehat-sehat. Mbak Erna gimana? Alhamdulillah baik. Terima kasih Mbak Vivi sudah bersedia hadir di tengah kesibukannya. Jadi obat ini adalah suatu momok untuk masyarakat. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah benar obat itu merupakan suatu racun ataukah sangat berbahaya untuk tubuh manusia? Ya, jadi untuk obat itu sebenarnya bukan berarti racun. Tergantung dari kita mengkonsumsinya dan tergantung kita cara penggunaannya. Jadi obat itu bisa jadi aman ketika seseorang itu mengkonsumsi obat sesuai dengan cara penggunaannya, takarannya, maka obat itu akan aman apabila dikonsumsi. Justru sebaliknya, apabila obat ini cara penggunaannya tidak sesuai dengan indikasinya, terus kemudian takarannya juga tidak sesuai, maka obat itu justru akan menjadi racun bagi tubuh kita. Baik, jadi apa yang harus kita perhatikan ketika kita ingin mengkonsumsi obat? Jadi untuk hal-hal yang perlu diperhatikan supaya kita dapat mengkonsumsi obat dengan baik ya Mbak Erna ya. Nah, itu pertama, kita harus melihat bentuk sediaannya, karena bentuk sediaan obat itu bermacam-macam. Ada yang tablet, kaplet, kapsul, topikal, seperti itu, Mbak Erna. Terus yang kedua, kita juga melihat dari kemasannya. Kemasannya ini udah berubah bentuk atau udah berubah warna. Terus jangan lupa juga dilihat tanggal kadaluarsanya, karena terkadang kan ketika kita pernah sakit terus menyimpan obat di rumah, kemudian nanti ketika kambuh lagi kita biasanya konsumsi kembali. Nah, itu jangan lupa kita lihat tanggal kadaluarsanya, takutnya nanti tiba-tiba ternyata udah expired gitu. Terus yang ketiga, kita melihat dosisnya ini udah sesuai nggak sih sama yang mau kita konsumsi, udah bener apa enggak gitu. Terus yang keempat, kita lihat dari cara penggunaannya. Cara penggunaannya itu beda-beda. Apakah kalau misalnya ini drop, berarti ditetesin kayak gitu. Terus kalau misalnya sirup udah ada sendok takarnya enggak kayak gitu. Berapa dosisnya buat di di sendok takarnya kayak gitu. Terus yang kelima itu kita lihat efek sampingnya. Jadi efek sampingnya itu kita juga dilihat. Terus yang terakhir kita juga lihat ada interaksi enggak sama makanan atau minuman lain yang kita konsumsi pada saat itu gitu. Karena memang ada beberapa obat yang kayak istilahnya terkadang kan kita kalau misalnya minum obat
nggak pakai air putih nih, pakai susu gitu. Nah kalau misalnya kayak kandungan kita minum suplemen zinc, contoh nih ya Mbak ya, minum suplemen zinc. Nah itu sangat tidak dianjurkan kalau misalnya diminum bersama dengan susu. Kenapa kok kayak gitu? Karena apa namanya itu dengan susu tadi itu bisa mengurangi penyerapan zat besi di dalam tubuh gitu. Sama halnya dengan orang tua kita yang biasanya mengidap hipertensi gitu, Mbak. Ya, itu kan biasanya mengkonsumsi obat nih, obat hipertensi. Nah, itu untuk golongan-golongan obat hipertensi seperti ACE inhibitor kayak lisinopril, captopril, pokoknya yang akhirannya pril-pril gitu ya. Itu kalau bisa jangan dibarengin mengkonsumsi dengan makanan atau minuman yang dia itu juga mengandung kalium seperti pisang gitu. Karena kenapa? Karena nanti itu akan mengurangi efektivitas dari kandungan si obat tadi, si obat anti hipertensi tadi gitu Mbak. Baik, Mbak Vivi. Kita mengetahui jika terdapat obat paten dan obat yang terjual bebas di toko, apa yang membedakan obat tersebut serta apa dampak bagi orang yang mengkonsumsi baik obat paten maupun obat bebas yang dijual di toko. Oke. Jadi mungkin lebih ke obat paten dan obat generik. Karena kalau dibandingkan antara obat paten sama obat bebas itu sepertinya kurang gitu loh, perbandingannya itu kurang. Jadi kalau misalnya untuk obat paten itu biasanya kita itu sama obat generik. Perbedaan antara obat paten sama obat generik itu apa gitu. Karena untuk obat bebas itu sudah input, udah termasuk di dalam obat paten dan obat generik tadi. Jadi kalau misalnya untuk obat generik itu biasanya apa namanya ya? Obat paten yang sudah habis masa hak patennya. Jadi biasanya itu sekitar 20 tahun pabrik itu istilahnya gini, obat paten itu obat inovasi pertama kali. Jadi perusahaan farmasi yang memang menemukan obat itu pertama kali. Otomatis perbedaan apa ya yang membedakan antara paten sama generik itu bukan di situnya, tapi dari segi produksinya, terus kemudian dari segi pemasarannya dan harga. Nah, harganya ini kenapa sih yang paten itu kok biasanya cenderung lebih mahal dibandingkan yang generik? Ya itu tadi, karena memang kan kalau obat inovasi mereka butuh penelitian, terus percobaan dengan skala besar, pemasaran itu yang lebih besar modalnya gitu loh. Jadi mungkin dari situ harganya lebih mahal. Nah, kalau untuk obat generik itu ketika hak paten dari obat paten tadi udah habis, itu semua perusahaan farmasi itu boleh membuat obat generik tadi. Tapi kalau untuk kandungannya sih sama aja. Baik, Mbak Vivi. Semisal nih kita sedang sakit kepala atau sakit mah itu misalnya ya. Kita terkadang tuh mengkonsumsi obat tanpa resep dokter karena sudah cocok nih ya, beli di toko-toko gitu ya. Apakah dengan mengkonsumsi obat yang biasa kita minum, misalnya sakit kepala atau mah yang kambuh itu berbahaya jika dilakukan dalam jangka waktu yang panjang? Jadi sebenarnya mungkin itu bisa kita sebut semacam, ya bukan semacam sih, memang bisa kita sebut swamedikasi ya. Karena swamedikasi itu upaya pengobatan diri sendiri untuk menghilangkan gejala penyakit atau menyembuhkan tanpa resep dokter gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita sudah biasa ya, misalnya kita sakit, saya biasanya harus pakai ini gitu, terus nanti pas tiba-tiba kambuh lagi pakai ini, mungkin nggak apa-apa. Tapi ketika itu digunakan dengan jangka lama ya, dengan jangka panjang lah, itu sebaiknya tetap kita harus kontrol juga ke dokter, karena kan kita juga nggak tahu ini tetap seperti dulu atau ada perubahan yang lain di dalam diri kita. Jadi, gitu. Amankah ketika kita sakit langsung minum obat gitu? Tanpa periksa, tanpa apa, karena kita sudah terbiasa dengan obat itu. Aman atau tidak itu sebenarnya tidak bisa saya generalkan ya, karena kalau misalnya takutnya nanti ketika saya bilang aman, tidak semua berarti sakit itu ya udah kita tinggal beli aja gitu. Kita lihat dulu gejalanya apa, sakitnya apa gitu. Semisal kayak kita
contoh nih ya, semisal kita demam, ya sudah, berarti kan kita sudah tahu nih, oh obatnya paracetamol gitu. Nah itu nggak apa-apa kalau seperti itu. Tapi kalau dalam gejala yang lebih tinggi lagi, nah itu nggak bisa kita seperti itu tuh nggak bisa, Mbak. Jadi tidak semuanya itu harus, oh ya udah saya sakitnya kayak gini nih, obatnya yang ini ya. Yang penting yang pertama yaitu tadi kita harus tahu dulu bener nggak sih kalau misalnya sakitnya ini nih obatnya ini gitu, nggak yang semua harus apa namanya itu, oh aman-aman aja nih saya nggak apa-apa kalau misalnya pengobatan diri sendiri kayak gitu. Takutnya nanti disalahartikan aja sih Mbak Mbak. Vivi. Ini untuk obat antibiotik, apakah benar jika tidak dikonsumsi secara teratur akan menyebabkan resistensi terhadap obat tersebut? Nah, kalau untuk antibiotik ini memang iya betul. Jadi ketika memang antibiotik itu tidak dikonsumsi secara benar, itu memang dapat menyebabkan resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik itu kan kumannya ini udah tebal. Jadi udah wis tahu kayak ibaratin, oh iya ini nih obat ini nih mau datang nih, udah hafal nih saya. Jadi kayak udah mental gitu loh. Ya, itu sebenarnya penyebabnya gara-gara pertama memang karena keliru antibiotik yang diberikan. Terus yang kedua juga bisa jadi seseorang itu ketika mengkonsumsi obat antibiotik yang harusnya 5 sampai 14 hari sebelum itu sudah diberhentikan gitu. Nah, itu nggak boleh. Memang harus sesuai sama anjuran yang diharuskan itu berapa hari itu harus habis. Karena di masyarakat kita rata-rata ketika gejala itu sudah udah selesai gitu, udah nggak ada, biasanya udah nggak minum, tapi tidak berlaku untuk antibiotik. Dan belum lagi ketika kita misalnya flu nih, terus dikasih antibiotik, nah itu bukan, karena flu itu kan penyebabnya virus ya, jadi bukan antibiotik yang diberikan tapi antivirus. Jadi apa namanya itu, tidak semua antibiotik itu obatnya untuk mengatasi selain bakteri gitu, karena kan kita di mikroorganisme ada bakteri, ada virus, ada jamur, seperti Tadi itu. tentang antibiotik itu akan terjadi resisten ya. Terus bagaimana jika kita mengkonsumsi obat dengan dosis tinggi? Apakah juga akan menyebabkan resistensi apabila kita mengkonsumsi obat yang lebih rendah? Pasnya bukan resistensi ya kalau kita berbicara masalah dosis, karena resistensi itu kita masukkan ke dalam tadi yang antibiotik ya. Jadi kalau misalnya dari masalah dosis itu lebih tepatnya seperti overdose atau underdose. Jadi ketika memang kita udah tahu nih dosisnya segini gitu, tapi kita mengkonsumsi itu berbahayanya jadi kita overdosis. Nah, kalau udah overdosis itu gejala-gejala yang akan dialamin sama tubuh kita tuh berbagai macam. Bisa muntah-muntah, diare, terus habis gitu ini apa namanya itu, seperti menghayal gitu loh Mbak, itu bisa jadi juga. Jadi apa ya, ketika memang kita udah tahu dosisnya segitu dan misalnya kok nggak ada reaksi gitu, kita tunggu dulu, karena obat itu diminum bukan langsung pas memberikan reaksi. Kalau misalnya oral ya lewat mulut. Nah itu bukan berarti nanti nambah sendiri deh gitu biar tambah ini, nggak kayak gitu. Jadi itu overdosis yang kalau misalnya kita misalnya kayak anak-anak nih, kalau misalnya anak-anak biasanya kan di bawah 2 tahun lebih ke drop ya, yang tetes itu Mbak. Jadi kalau misalnya mungkin nanti dikasihnya yang sirup atau yang tablet, lah itu kita perlu melakukan penyesuaian dosis. Kalau misalnya terlalu kecil, itu biasanya nanti adanya underdose. Nah kalau underdose itu efeknya nggak ada efek. Jadi apa yang kita inginkan dari khasiat obat itu bisa jadi nggak tercapai karena memang dosisnya itu kurang gitu. Baik Mbak Vivi, apakah selain obat tadi ya kan bermacam-macam, salah satunya ada obat herbal juga. Apakah dampak obat herbal pada orang yang mengkonsumsinya? Ya, jadi untuk obat herbal itu sebenarnya akan berdampak. Memang iya akan berdampak. Yang penting kita untuk pemilihan obat herbal ini yang sudah terdaftar di BPOM pastinya. Biasanya itu ada logo jamu, obat herbal terstandar atau OHT, kemudian yang fitofarmaka. Dan ini obat-obat ini sudah ada di berbagai apotek dan toko obat. Dan kalau masalah apakah memberikan dampak ya tadi ya, kalau memberikan dampak sih selama itu memang udah sesuai sama indikasinya, cara penggunaannya, dosisnya ya pastinya harusnya berdampak.
Oh, baik, Mbak Vivi, berarti dampaknya itu lebih ke dampak positif atau ke negatif? Kalau negatifnya apa, positifnya apa? Jadi kalau misalnya untuk masalah dampak ya, dampak positif maupun negatif sama. Jadi untuk obat herbal ini sebenarnya sama dengan obat yang non herbal. Jadi, cuman ketika memang apa ya namanya ya. Ini yang saya bicarakan bukan masalah yang hanya jamu aja ya, karena biasanya yang dipikir itu karena bahas masalah herbal, takutnya nanti yang langsung ngambil dari tanaman. Itu bisa juga. Cuman yang tadi saya bahas itu yang sudah ada di apotek juga atau di toko obat ya. Yang logo, karena tadi memang kita belum bahas masalah logo ya. Jadi kalau misalnya logo-logo obat itu kan ada yang hijau, biru, lingkaran di kemasan itu ada lingkaran hijau, biru, terus huruf K sama gambar plus ya. Nah kalau misalnya yang di luar obat yang tadi, untuk obat-obat tradisional itu memang obat herbal, itu gambarnya jamu ya, tulisannya jamu, apa ya, gambar logonya itu seperti tanaman gambarnya. Terus nanti juga ada logo obat herbal terstandar sama logo fitofarmaka. Nah, yang ada logonya itu yang sudah terdaftar di BPOM, kayak gitu. Jadi semisal memang nanti dikonsumsinya itu sudah sesuai, ya sudah pasti nanti memberikan efek lah bagi tubuh gitu. Kalau kebalikannya, ya tadi masih sama sih sebenarnya. Baik Mbak Vivi, ini mungkin sangat perlu ya, pertanyaan ini sangat penting karena apa sih tips konsumsi obat yang aman dan sehat terutama untuk para teretan sehat ini? Untuk tips cara mengkonsumsi obat yang baik ketika kita mendapatkan obat, itu yang pertama memang kita harus tanya sama apotekernya. Ingat obat, ingat apoteker. Tanya obat, tanya apoteker. Nah, kita itu ada 5O yang seharusnya teman-teman teretan sehat untuk menanyakan ke apotekernya. Yang pertama, tanya obat ini apa nama dan kandungannya. Yang kedua, obat ini apa khasiatnya. Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya. Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunakannya. Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya. Gitu. Jadi biar kita itu tahu gitu, biar bisa aman juga cara mengkonsumsinya. Dan jangan sembarang langsung mengkonsumsi obat tanpa misalnya kita ragu-ragu, lebih baik kita tanya. Begitu. Nah, jadi teretan sehat, obat itu bukan sesuatu hal yang menakutkan atau merupakan racun bagi tubuh kita ketika penggunaannya benar. Bagaimana penggunaan yang benar? Seperti yang dijelaskan oleh Mbak Vivi tadi, yaitu 5O. Yang pertama, apakah tanya apoteker ya. Yang pertama, apa nama obat dan kandungannya. Yang kedua, apa khasiat obat tersebut. Dan yang ketiga, berapa dosis obat tersebut. Yang keempat, bagaimana cara penggunaannya. Dan yang kelima, apa efek samping dari obat tersebut. Sekian podcast beres kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teretan sehat semua ya. Boleh juga loh komen atau bagikan link bawah ini. Saya Erna dan Mbak Vivi. Sampai bertemu kembali dalam episode mendatang. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.